udah kebun, jadi kita biasanya kebun yang sudah di atas daripada 15 tahun, di atas 15 tahun itu diadakan lubang-lubang angin untuk pengolahan tanah, karena di lubang angin itu akan menambah pH-nya itu. Di situ termasuk humusnya kan tambah. Tapi kalau yang dari awal di sini nggak ada kan, artinya udah di atas 15 tahun semua gitu. Cuma kita per 3 bulan itu korek ya, harus di rumput apa namanya kebunnya itu. Kalau nggak dirumput ya timbul kurang bagusnya perkebunan itu kalau masalah tanah namanya. Jadi dibikin lubang apa itu angin atau dibikin semacam siring untuk pengolahan tanahnya. Kalau dulunya nama bapaknya apa? Nama. Oh, nama saya Junaidi. Ya. Umurnya Udah tua saya, 60-an. 60 tahun. Pendidikan SLTA. SLTA. Iya. Sudah berapa lama Bapak bertani kopi? Kalau saya udah lama, udah ada 20-an tahun. 20-an tahun bercocok kopi. Biasanya itu alatnya yang digunakan apa? Yang untuk Apa itu? Untuk pengolahan tanah apa? Ya, kopi. Iya. Ya kalau sebenarnya kalau untuk pengolahan tanah kita kan biasa menggunakan cangkul, yang menggunakan apa semacam garpu untuk penguburan tanah itu untuk pengolahan tanah gitu. Kalau setelah pengolahan tanah dengan sendirinya kita cara apa itu namanya ini merawat batang. Nah, merawat batang kita ya biasa ya golok ya, juga gergaji, karena gergaji untuk memotong ranting atau ya, ranting yang udah besar kita harus pakai gergaji juga. Kalau nggak pakai gergaji kurang bagus ininya. Tapi kalau umpamanya kecil cukup pakai gunting apa itu ya, gunting petekan itu kalau untuk pemeliharaan batangnya. Sementara untuk pemeliharaan daunnya sebaiknya itu selain penunasan itu juga ada penyemprotan pupuk, baik itu pupuk daun maupun pupuk buah. Itu kalau mau bagus. Tapi rata-rata petani di ini ya banyak yang asalan, jadi dia lebih memikirkan ke ini proses pemeliharaan batang, bukan proses pemeliharaan ranting dan daun. Yang ini luas lahan yang dikelola? Luas lahan yang dikelola itu di sini kebanyakan kalau saya 1 hektar. Itu status kepemilikannya yang punya? Iya, punya sendiri. Itu waktu yang dibutuhkan saat mengelola itu berapa? Misalkan dari awal nanam sampai panen biasanya itu berapa lama kalau kopi? Awal nanam gimana? Cuma nanam batang atau gimana itu? Nanam yang dibutuhkan untuk pengolahan lahannya. Oh, kalau di sini kan intinya sudah ini ya, sudah kopi ini sudah jadi artinya, bukan nanam. Tapi kalau dari mulai nanam itu sampai dia buah selama 2 tahun. 2 tahun itu buah pertama yang namanya buah
buah pangkal, buah awal. Nah itu di 2 tahun, di 3 tahun kita baru pangkal pertama. Belum dikatakan ngagung. Sebenarnya ada yang mengatakan 3 tahun itu sudah ngagung, tapi di 4 tahunnya sebenarnya itu ngagungnya. Jadi 2 tahun itu baru buah awal. Apa kalau buah awal apa itu? Itu kan biasanya kalau selain kopi itu dibuang, kalau jeruk itu kan dibuang, kalau kopi kan enggak, itu eman-eman masalahnya. Terus apa itu? Tanggalnya bonek. Kalau tanaman kayak gitu, kalau tanaman. Tapi coba kita ada perbandingan, ada 2 perbandingan. Ya kalau yang langsung dari tanam 1 sampai 3 tahun barusan panen raya lah, panen besar lah ya. 1 sampai 3 tahun maksudnya tadi ya. Panen. Tapi kalau yang udah batang kayak gini, kita 2 tahun udah panen bagus dengan cara penyambungan. Gitu. Penyambungan. Jadi setahun dia belum masih buah awal ya, 2 tahunnya sudah panen raya lah kalau penyambungan. Itu bisa kalau panen itu apa? Bisa sampai bertonton ya? Apa maksudnya? Kan itu Buahnya. Ya, buahnya. Ya tinggal lihat situasi kondisi daripada tanah, batang dan perawatan. Kalau perawatannya bagus, sebenarnya di sini ini kalau 1 hektar atau 1 batangnya, 1 hektar itu kebanyakan 2.500. Nah 1 batangnya itu bisa mencapai 2 kilo gitu ya. Itu ada yang 2 kilo, tapi rata-rata di sini sekilo itu udah seneng banget sekilo. Berarti kalau 1 hektar dengan jumlah 2.500 itu bisa sebenarnya harusnya bisa mendapatkan 2,5 ton. Biasanya hama yang mengganggu tanaman kopi itu apa saja Pak? Banyak. Kalau ya terutama ada ulat, ya ulat yang terus apa ini semacam kayak serangga itu yang di situ bisa mengakibatkan buah itu turun. Apalah namanya yang pokoknya hewannya kecil-kecil. Nah itu masuk ke dalam apa namanya kopi. Nah itu terus juga semut. Nah, itu juga termasuk hama daripada kopi. Nah ini yang ada lagi namanya hama ini termasuk virus, nggak tahu namanya apa virus yang ini yang mengakibatkan ranting menjadi layu, batang menjadi layu. Ini yang belum bisa ditemukan apa obatnya. Artinya dari PPL udah berupaya juga, tapi ya rata-rata itu dicabut langsung diganti kalau sudah menguning. Nah ini yang sulit sekali ditangani oleh petani-petani kopi. Apa pupuk yang digunakan saat menanam kopi? Ya kalau pupuk rata-rata di sini pakai kimia sih ya. Jadi Ponska, urea dan SP itu yang digunakan oleh petani. Tapi mulai tahun 2011 atau 2012 ya kemarin, lupa saya, sekitar itulah 2012 itu sudah ada perubahan cara memupuk di kebun. Dia memakai pupuk dasar, yakni pupuk kandang. Nah itu sebelum dipupukkan pupuk yang kimia, dia pakai pupuk dasar, pupuk kandang. Ini mulai tahun 2012 ke sini. Begitu juga teknis penjemuran kopi. Dia sudah gak pakai tanah, tapi pakai terpal. Kualitasnya akan lebih bagus yang pakai terpal. Itu mulai tahun 2012 ke sini. Sebelumnya apa ya Pak? Apa itu? Sebelumnya Sebelumnya pakai tanah, di tanah itu.
Nah, makanya selain bobotnya juga kurang ini, nggak berbobot, terus kualitasnya kurang bagus, ditambah baunya. Ya, baunya kopi itu mengandung tanah, tapi kalau diterpal dia akan baunya itu terhindar, karena kalau kopi ini sensitif banget ya. Dia campur dengan apapun dia maka akan bau itu akan masuk ke kopi. Nah. Tapi rasa itu ngaruh nggak? Kalau misalkan apa yang diterpal sama yang di tanah? Ngaruh. Lebih enak